Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari sebuah hotel yang ada di kota besar. Namun sayangnya nama kota dan juga nama hotelnya harus kita samarkan ya, karena hotelnya sampai saat ini masih beroperasi. Pokoknya hotelnya itu terlihat mewah, nyaman, dan tidak ada yang mencurigakan. Walau begitu nggak ada yang nyangka ya, di balik bangunan mewah hotel itu pernah berdiri sebuah pabrik tua. Nah, itu dia sumber masalahnya. Hingga beberapa orang mengalami gangguan demi gangguan ketika menginap di sana. Seperti apa ceritanya? Matikan lampu, gunakan earphone, dan ceritanya mulai dari sini. Tetap merdu meski seram. Ada sebuah hotel di sebuah kota besar. Nama kotanya sengaja disamarkan, bukan tanpa alasan. Di daerah itu, cerita tentang hotel ini sudah menjadi legenda urban yang cukup terkenal. Siapapun yang asli dari sana biasanya langsung tahu hotel mana yang dimaksud kali ini. Namun seperti kebanyakan legenda urban, cerita ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Percaya atau tidak, semuanya kembali ke masing-masing. Sebelum berdiri menjadi hotel, konon di lahan tersebut dulunya terdapat sebuah pabrik benang. Pabrik itu pernah berjaya di masanya, sebelum akhirnya bangkrut dan terbengkalai. Setelah beberapa waktu, lahan dan bangunan pabrik itu pun dijual. Rencananya akan dibangun sebuah hotel besar di atasnya. Proses pembongkaran pun dimulai. Bangunan-bangunan lama diratakan menggunakan alat berat. Dinding, mesin, dan struktur lainnya satu persatu berhasil dihancurkan tanpa kendala. Namun, ada satu bagian yang terasa janggal. Sebuah cerobong asap tua. Cerobong itu berdiri tinggi dan kokoh. Saat alat berat mencoba merobohkannya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Berkali-kali dicoba dengan berbagai cara dan alat, tapi cerobong itu tetap berdiri, seolah-olah tak bisa disentuh. Hal ini mulai menimbulkan keanehan di antara para pekerja. Bukan hanya karena cerobong itu tak bisa dirobohkan, tapi juga karena kejadian-kejadian lain mulai muncul. Beberapa pekerja dilaporkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang mengaku melihat sesuatu yang sebenarnya tak ingin mereka lihat. Sosok-sosok menyeramkan yang muncul sekilas. Makhluk yang bentuknya tidak utuh. Dan yang paling sering diceritakan, penampakan seperti arwah para pekerja lama dengan tubuh yang tidak lagi lengkap. Cerita-cerita itu awalnya hanya beredar di antara para pekerja, dibisikkan saat istirahat atau saat mereka berkumpul di sudut proyek. Namun lama-kelamaan, cerita itu keluar dari area proyek, lalu menyebar ke warung kopi, ke tempat mandi dan cuci umum, tempat orang-orang biasa berkumpul dan bertukar cerita. Sedikit demi sedikit, kisah tentang cerobong asap yang tak bisa dirobohkan itu mulai dikenal luas. Dan bersama itu pula ikut menyebar cerita-cerita angker yang mengikutinya. Menurut cerita yang beredar, pihak kontraktor dan pemilik hotel sampai mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa merobohkan cerobong asap itu akan diberikan imbalan. Banyak yang tertarik. Paranormal dari berbagai daerah datang mencoba. Orang-orang teknik yang ahli di bidang konstruksi juga ikut turun tangan membawa berbagai metode dan peralatan. Namun hasilnya selalu sama, gagal. Cerobong asap itu tetap berdiri di tempatnya, seolah tak bisa disentuh oleh apapun. Pada akhirnya, cerobong itu tak jadi dirobohkan. Ia justru dibiarkan tetap berdiri dan dijadikan bagian dari bangunan hotel.
Posisinya disamarkan dengan desain arsitektur, seakan-akan menyatu dengan keseluruhan bangunan. Tapi menurut cerita yang beredar, hal-hal mistis masih sering terjadi di hotel itu, dan semuanya selalu dikaitkan dengan cerobong asap tersebut. Awalnya aku tak terlalu percaya dengan cerita itu. Aku termasuk orang yang cukup skeptis. Bagiku, cerita seperti itu hanya bumbu agar tempat tersebut terlihat lebih menarik atau menyeramkan. Sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Aku menginap di hotel itu selama 2 malam 3 hari. Saat pertama kali check-in di lobi, suasananya sudah terasa berbeda. Pencahayaan di dalam lobi dibuat temaram, tidak gelap tapi cukup redup untuk membuat suasana terasa sunyi dan sedikit menekan. Dari sudut ruangan terdengar alunan musik tradisional yang lembut. Nada-nadanya pelan, tapi justru terasa menusuk di suasana seperti itu. Ditambah lagi, aroma dupa tercium cukup jelas di udara. Tanpa sadar aku merinding. Apalagi bentuk dan kontur tanah hotel itu sendiri cukup unik. Letaknya seperti berada di atas bukit, dikelilingi pepohonan besar dengan batang yang lebar dan tinggi. Suasananya terasa terisolasi, seolah-olah terpisah dari dunia luar. Di beberapa bagian area hotel, banyak sekali ditanam pohon bambu. Sepertinya memang sengaja dibuat untuk memberikan kesan asri dan alami. Namun justru disitulah letak keanehannya. Saat angin bertiup, batang dan daun bambu saling bergesekan, menimbulkan suara yang khas, berisik tapi tidak jelas arahnya. Suara itu terdengar seperti bisikan yang samar. Padahal saat itu masih sore hari. Tapi entah kenapa suasananya sudah terasa mencekam. Aku sendiri tak pernah benar-benar tahu di mana posisi cerobong asap itu. Temanku juga tak pernah menjelaskan secara detail. Jadi saat resepsionis membantu memilihkan kamar sesuai permintaanku, kamar non-smoking dengan kasur queen, aku hanya mengiyakan saja. Aku memang selalu menghindari kasur twin kalau menginap sendirian, apalagi di hotel yang sudah terkenal agak angker. Aku punya pengalaman yang tidak enak soal itu sebelumnya. Malam pertama, awalnya aku tak berniat makan malam, tapi sekitar jam 8, perut mulai terasa lapar. Karena malas keluar, akhirnya aku memesan makanan secara online. Sekitar 30-45 menit kemudian, telepon kamar berdering. Dari resepsionis, mereka bilang ada kiriman makanan untukku. Aku bilang akan turun mengambil sendiri, meskipun sebenarnya ditawarkan untuk diantar. Entah kenapa, aku selalu merasa tidak enak kalau harus merepotkan satpam atau pegawai hotel untuk hal-hal seperti ini. Saat keluar kamar dan berjalan ke arah lift, aku sempat melihat sekilas ada seseorang lewat di lorong sebelah kanan. Refleks aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pintu kamar yang terbuka atau tertutup. Tidak ada suara langkah kaki. Seolah orang yang barusan aku lihat itu tak pernah ada. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya salah lihat. Akhirnya aku menekan tombol lift. Pintu lift terbuka, aku masuk lalu menekan tombol lobby. Lift pun tertutup. Angka merah penunjuk lantai mulai bergerak turun. Semua terlihat normal. Beberapa detik kemudian lift berhenti. Pintunya terbuka. Dan saat itulah perasaanku langsung tidak enak. Lantai di depanku terasa familiar. Aku melangkah keluar memandangi sekitar. Lorongnya, posisinya, bahkan pencahayaannya. Ini sama persis dengan lantai kamarku. Aku berdiri melongo. Aku pun mundur perlahan lalu masuk kembali ke dalam lift. Kupikir mungkin tadi ada yang menekan tombol di lantai yang sama. Jadi lift belum benar-benar turun. Aku tekan lagi tombol lobby, pintu tertutup. Aku memperhatikan dengan seksama. Angka merah itu bergerak turun. Lift juga terasa benar-benar bergerak. Beberapa detik kemudian pintu terbuka lagi. Dan aku masih berada di lantai yang sama. Ini nggak mungkin. Rasa santai yang tadi masih ada langsung hilang.
Tanganku mulai berkeringat, jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatap angka penunjuk lantai itu lagi. Lift bergerak, turun, aku bisa merasakannya. Tapi saat terdengar bunyi ting dan lift berhenti, angka merah itu berkedip, lalu berubah kembali menjadi lantai tempat kamarku berada. Di situ aku mulai sadar bahwa ini bukan kebetulan. Aku sedang dikerjai. Mungkin sosok tadi yang kulihat di lorong itu seolah-olah dia sedang mengajakku main. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengucap bismillah, lalu menekan tombol lobi lagi. Pintu lift mulai tertutup perlahan, dan tepat di saat itu, dari belakangku terdengar suara. Pelan, jelas mengikuti ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Darahku seperti langsung hilang. Tubuhku kaku, aku tak berani menoleh. Aku hanya menatap ke depan, ke dinding lift yang berbahan seperti stainless yang sedikit memantulkan bayangan. Dan disitulah aku melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Dia tersenyum sangat lebar. Aku ingin berteriak, ingin lari, bahkan rasanya ingin buang air karena saking takutnya. Tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Mulutku seperti terkunci. Aku hanya bisa berdiri mematung. Mataku melirik ke angka merah. Aku berharap, sangat berharap, angka itu berubah menjadi L. Tapi harapan itu sia-sia. Lift berhenti, angka itu kembali lagi ke lantai awal. Aku hanya bisa beristighfar. Dan sialnya, dari belakang terdengar suara cekikikan. Aku tak menekan apapun, tapi tiba-tiba tombol L menyala merah, seolah-olah ada yang menekannya. Aku menelan ludah, pelan-pelan aku berbisik. Suaraku hampir tak keluar. Siapa? Namun tak ada jawaban. Aku mencoba lagi dengan suara gemetar. Tolong, jangan ganggu saya. Beberapa detik hening. Lalu dari belakang dengan nada pelan, seperti meniru caraku bicara. Tolong jangan ganggu saya. Nada suaranya persis seperti suaraku sendiri. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Aku memberanikan diri sedikit menoleh lewat pantulan. Dan sosok itu masih di sana dengan senyum mengerikannya, seolah-olah menikmati ketakutanku. Hingga akhirnya ketika lift berhenti dan pintunya terbuka, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari luar menahan pintu agar tidak tertutup lagi. Aku refleks melompat sambil beristighfar. Lalu perlahan muncul sebuah kepala dari balik pintu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Tanyanya. Aku menatapnya, masih dengan nafas tak beraturan. Dia terlihat mengerutkan kening seperti bingung melihat kondisiku. Sekilas aku melirik seragamnya. Itu satpam. Saya mau ke lobi, ucapku cepat hampir tanpa jeda. Satpam itu tampak semakin heran. Bapak sudah di lobi, jawabnya. Dari tadi bapak sudah sampai lobi, tapi malah nutup pintu lift lagi, naik lagi, turun lagi. Bapak kayak bingung, jadi saya samperin. Perkataan itu langsung membuat kepalaku terasa kosong. Berarti itu yang dilihat satpam ini. Sementara aku merasa terus kembali ke lantai yang sama. Aku tak menjawab apa-apa, masih mencoba mencerna semuanya. Akhirnya aku hanya bilang kalau aku mau mengambil pesanan makanan. Satpam itu mengangguk, lalu membantu mengambilkannya dari resepsionis. Aku memilih duduk dulu di sofa lobi menenangkan diri. Karena jujur saja, apa yang baru saja terjadi terasa sangat tidak masuk akal. Sekitar 15 menit aku duduk di sana, mencoba membuang rasa takut dan keganjilan yang masih menempel di kepala. Tapi karena perut semakin lapar, aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke kamar. Sebelum masuk lift, aku berhenti sebentar menghela nafas, lalu membaca ayat kursi dalam hati, disusul dengan istighfar dan zikir pelan. Aku hanya minta satu hal, jangan seperti tadi. Aku ingin kembali ke kamar dengan aman, bisa istirahat supaya besok pekerjaan bisa selesai tanpa gangguan. Aku masuk ke lift, menekan tombol lantai kamar, dan kali ini semua normal. Lift benar-benar naik.
pintu terbuka dan aku sampai di lantai yang seharusnya. Tidak ada kejadian aneh. Aku langsung masuk ke kamar. Karena sudah sangat lapar, aku makan dengan cepat. Setelah itu menyiapkan sedikit pekerjaan untuk besok, lalu akhirnya aku tidur. Aku tidak tahu pasti jam berapa waktu itu. Yang aku ingat, di tengah tidur, aku mulai merasa ada sesuatu yang menyentuh wajahku, seperti bulu halus. Awalnya aku tak terlalu peduli, masih terlalu mengantuk untuk memikirkan hal aneh. Tapi lama-lama, sensasinya semakin terasa jelas, sangat mengganggu. Aku memang punya kebiasaan tidur dengan lampu redup. Kalau terlalu terang justru akan susah tidur. Jadi saat itu kondisi kamar setengah gelap, cukup untuk melihat samar-samar tapi tidak benar-benar jelas. Di antara setengah sadar dan setengah tidur, aku mulai merasakan sesuatu menyentuh wajahku, lembut seperti ujung-ujung rambut. Aku sempat tersenyum kecil. Dalam pikiranku, mungkin itu istriku atau anakku yang sedang bercanda. Refleks saja karena sudah terbiasa di rumah. Tapi beberapa detik kemudian, aku langsung sadar bahwa aku tidak sedang di rumah. Aku sedang sendirian di hotel. Seketika itu juga, mataku terbuka lebih lebar. Dan apa yang aku lihat membuat seluruh tubuhku langsung kaku. Di atas kepalaku ada sosok, posisinya terbalik. Kepalanya menghadap ke bawah, tepat di atas wajahku. Sementara kakinya seperti menempel di atas, entah di langit-langit atau di tempat yang tidak masuk akal. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah menyentuh wajahku. Perlahan dia menggerakkan lehernya, lalu tersenyum. Senyumnya sangat lebar. Aku langsung meloncat dari kasur. Tanganku refleks mencari saklar lampu dan menekannya. Ketika lampu menyala terang, dalam sekejap sosok itu hilang. Aku berdiri terengah-engah, mataku menyapu seluruh ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda apapun bahwa barusan ada sesuatu di atas kepalaku. Tapi rasa itu masih ada. Malam itu aku tak berani mematikan lampu lagi. Aku memilih tidur dengan lampu menyala terang. Akibatnya tidurku tidak nyenyak. Badan terasa pegal-pegal karena meskipun mata terpejam, otakku tetap siaga, seolah-olah menunggu sesuatu terjadi lagi. Singkat cerita, di malam kedua, gangguan mulai terasa bahkan sebelum malam benar-benar larut. Setelah azan maghrib berkumandang, aku mulai mendengar suara aneh. Karena masih trauma dengan kejadian lift semalam, aku sengaja sudah membeli makanan sejak sore sebelum kembali ke hotel. Jadi aku tak perlu lagi keluar kamar atau berurusan dengan lift itu. Awalnya suara itu samar, tapi lama-lama semakin jelas. Itu suara mesin, bukan mesin biasa. Suara itu mengingatkanku pada mesin pemintal benang. Suara berputar, berderit, dan berulang tanpa henti. Aku pernah mendengar suara itu dari sebuah tayangan, dan ini sama persis. Aku langsung mengecek ponsel lalu menyalakan televisi. Kupikir mungkin ada sumber suara dari sana, tapi tidak. Dan saat aku diam memperhatikan dengan lebih seksama, aku sadar suara itu datangnya dari dalam tembok kamar. Bukan dari luar, bukan dari atas, tapi seolah-olah dari dalam dinding. Suara mesin itu tak berhenti. Bahkan sampai tengah malam, suaranya justru semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah mesinnya berada tepat di dalam kamarku. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di meja tulis dekat televisi, ada sosok yang sedang duduk. Aku tak tahu sejak kapan dia ada di sana. Dia mengenakan baju berwarna biru muda, kepalanya seperti tertutup kain tipis. Tangannya bergerak-gerak seperti sedang mengatur sesuatu.
seperti memintal benang. Aku tidak berani bergerak dari tempat tidur. Aku hanya menatapnya. Jantungku berdegup keras. Sampai akhirnya sosok itu berhenti perlahan. Dia menoleh ke arahku, seolah sadar ada yang sedang memperhatikannya. Dan saat wajahnya menghadapku, aku langsung masuk ke dalam selimut. Karena yang kulihat bukan wajah manusia. Wajahnya rata, tidak ada matanya, tidak ada hidung ataupun mulut. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menghitung dalam hati, berharap semua itu hilang. Beberapa detik terasa sangat lama. Dengan tangan gemetar, aku menurunkan sedikit selimut dari wajahku. Pelan-pelan aku mengintip ke arah meja. Dan ternyata dia masih di sana. Dia menghadap ke arahku, seolah sedang memperhatikanku. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Dia turun dari kursinya. Tubuhnya jatuh ke lantai, lalu merayap perlahan ke arahku. Aku langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhku. Mataku terpejam rapat, tubuhku gemetar. Tidak lama kemudian, aku merasakan sesuatu di ujung kakiku. Dingin, seperti es yang menempel di kulit. Aku refleks menarik kaki, meringkuk berusaha menjauh. Tapi sepertinya dia sudah tahu. Dalam sekejap, aku merasakan sesuatu melingkar di tubuhku dari belakang, seperti memeluk erat, seolah-olah tak ingin melepaskanku. Aku tak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanya berdoa, membaca ayat-ayat suci dalam hati, beristighfar dan berzikir. Tapi yang membuatku semakin takut, setiap ayat yang kubaca terdengar kembali dari belakangku. Dia menirukan dengan suara yang sama, seolah-olah makhluk itu mengikuti bacaanku. Di situ aku benar-benar merasa putus harapan. Bagaimana kalau sesuatu yang seharusnya jadi pelindung justru tak lagi membuat mereka takut? Aku hanya bisa pasrah. Tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Waktu terasa berhenti. Sampai akhirnya perlahan pelukan itu menghilang. Suhu dingin itu lenyap. Sosok itu pergi. Namun aku tetap tidak berani membuka mata untuk beberapa saat. Saat akhirnya aku mencoba tidur lagi, berpura-pura tidak merasakan apa-apa, ternyata gangguan itu belum benar-benar selesai. Selimutku tiba-tiba seperti ditarik sampai hampir terlepas. Suara mesin pemintal benang itu kembali terdengar, bahkan lebih keras. Dan di sela-sela itu, aku mendengar suara perempuan berbisik seperti sedang berbincang. Tidak jelas apa yang mereka katakan. Sesekali, aku juga melihat sosok-sosok lain dengan seragam yang sama, biru muda, berlalu lalang di dalam kamar. Seolah kamar itu bukan kamar hotel, melainkan sebuah pabrik. Malam itu terasa sangat panjang. Aku hanya berharap satu hal, yaitu cepat pagi supaya aku bisa segera keluar dari tempat ini. Pada pagi harinya, aku langsung turun untuk sarapan sambil membawa semua barang. Aku tidak berniat kembali lagi ke kamar. Entah kenapa, rasanya ingin segera keluar dari hotel itu. Saat duduk di area sarapan, ada perasaan lega yang perlahan muncul, seperti baru saja lepas dari sesuatu yang sejak semalam terus menekan. Setelah selesai, aku langsung check out, tanpa menoleh lagi ke arah kamar, tanpa rasa penasaran. Yang ada hanya satu keinginan, yaitu pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Saat kembali ke kantor dan menceritakan semua kejadian yang ku alami, salah satu temanku langsung menimpali. "Kamu dijailin kali sama yang dari cerobong asap itu." Aku hanya diam, tak bisa memastikan, tak juga bisa menyangkal, karena apa yang ku alami terlalu nyata untuk dianggap sekedar imajinasi. Aku cuma bisa bilang satu hal, hotel yang katanya angker itu memang benar-benar menyeramkan. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, hotel itu sebenarnya bagus, fasilitasnya lengkap, makanannya enak, desain kamarnya juga nyaman, pelayanannya pun tidak mengecewakan, semua terasa profesional. Tapi mungkin
untuk orang-orang yang cukup sensitif terhadap hal-hal seperti itu perlu sedikit lebih berhati-hati, karena sepertinya penunggu di hotel itu tahu betul mana tamu yang bisa melihat mereka dan mana yang tidak. Untuk yang mungkin tahu lokasi asli dan kota yang dimaksud, lebih baik disimpan saja ya. Anggap ini sekedar cerita pengantar tidur, tak perlu diceritakan kemana-mana. Yang tahu biar tahu saja, yang tidak tahu cukup nikmati saja ceritanya. Sejarah ini dimulai pada awal 1950-an. Di bawah komando Presiden Soekarno, Indonesia sedang gencar melakukan swasembada tekstil. Sebuah pabrik benang didirikan sebagai bagian dari proyek ambisius untuk memenuhi kebutuhan sandang nasional. Ribuan buruh terserap, mesin-mesin Jerman dan Jepang didatangkan. Kawasan yang dulunya merupakan lahan luas yang dianggap wingit atau angker oleh warga sekitar, disulap menjadi komplek industri raksasa. Namun pembangunan di lahan ini sejak awal sudah memakan biaya yang tidak tercatat dalam buku akuntansi. Konon, beberapa kecelakaan kerja fatal terjadi saat pembersihan lahan, memicu bisik-bisik di kalangan pekerja bahwa penghuni lama tempat itu tidak menyukai kebisingan mesin. Memasuki era 70-an hingga 80-an, pabrik tersebut mencapai puncak kejayaannya. Namun seiring dengan berputarnya roda mesin, cerita-cerita di luar logika mulai menyebar dari mulut ke mulut di antara para buruh sip malam. Ada laporan tentang sosok wanita berpakaian lusuh yang sering terlihat berjalan di antara tumpukan benang, lalu menghilang saat dipanggil. Ada pula fenomena mesin berdarah, di mana mesin pemintal tiba-tiba macet tanpa sebab mekanis, dan setelah diperiksa, ditemukan bercak merah yang tidak diketahui asalnya. Puncaknya adalah area cerobong asap. Cerobong ini berfungsi membuang uap panas, namun para penjaga malam sering mendengar suara rintian manusia dari dalam lorong pembuangan tersebut, seolah-olah ada yang terjebak di sana selamanya. Konon katanya, mayat-mayat para pekerja konstruksi tertanam di sana sebagai tumbal untuk kelangsungan pabrik tersebut. Orang-orang tak bersalah dikubur hidup-hidup di antara betonnya, dan hal tersebut tentu saja sudah bukan menjadi rahasia lagi. Sampai akhirnya krisis moneter 1998 dan perubahan peta industri tekstil membuat raksasa ini limbung. Pabrik tersebut akhirnya berhenti beroperasi secara total pada awal tahun 2000-an. Bangunan berhektar-hektar itu ditinggalkan. Lahan itu menjadi hutan beton yang gelap. Warga sekitar sering melihat lampu-lampu dalam pabrik menyala sendiri, padahal aliran listrik sudah diputus bertahun-tahun. Suara keramaian seperti layaknya pabrik yang sedang beroperasi sering terdengar hingga ke jalan raya pada malam-malam tertentu. Hingga akhirnya seorang investor memutuskan untuk membeli lahan ini untuk membangun sebuah komplek komersial modern. Dan inilah bagian yang paling melegenda dalam sejarah. Saat proses perataan bangunan dimulai, semua gedung pabrik hancur dengan mudah oleh alat berat, kecuali satu, cerobong asap utama tempat tumbal-tumbal ditanam. Berdasar laporan saksi mata dan para mantan pekerja konstruksi saat itu, setiap kali ekskavator atau alat penghancur mencoba mendekati cerobong tersebut, mesinnya akan mati secara misterius. Beberapa pekerja mengalami kecelakaan aneh, mulai dari terjatuh tanpa sebab hingga kesurupan massal. Seorang operator kabarnya jatuh sakit setelah melihat sosok raksasa hitam yang memeluk cerobong asap tersebut, seolah memberikan tanda bahwa bangunan itu tak boleh disentuh. Karena biaya perbaikan alat berat yang membengkak dan deretan kejadian di luar nalar,
Pihak pengembang akhirnya menyerah. Mereka mengambil keputusan unik, membiarkan cerobong itu tetap berdiri. Dan kini cerobong asap itu telah dicat ulang, dihiasi lampu warna-warni dan menjadi ikon yang cantik. Namun para staf hotel dan pegawai mal yang bekerja hingga larut malam tahu bahwa estetika itu hanyalah kulit luar. Beberapa tamu hotel masih sering melaporkan adanya suara deru mesin tipis-tipis di tengah malam, atau perasaan diawasi saat berada di area parkir dekat cerobong. Sejarah telah berubah, bangunan telah berganti, namun nampaknya sebagian dari masa lalu menolak untuk benar-benar pergi. Cerobong asap pabrik tekstil adalah bukti nyata bahwa kemajuan zaman tak selalu bisa menghapus jejak masa lalu. Ia berdiri bukan karena sengaja dilestarikan, tapi karena ia memilih untuk tetap ada. Nah, demikian sahabat Ada Apa Gerangan, sebuah kisah yang mungkin memang terdengar seperti legenda ya, tapi bagi yang mengalaminya, tentu saja terasa begitu nyata. Jika kalian pernah mengalami hal yang sama di tempat yang sama pula, atau memiliki cerita yang sulit dijelaskan dengan logika berkaitan dengan hotel atau semacamnya, kalian bisa membagikannya di kolom komentar. Atau kalau mau saya bacakan, kalian bisa langsung kirimkan aja melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Siapa tahu nih cerita kalian yang akan kami angkat pada episode berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti kisah-kisah misteri lainnya, kalian tahu harus kemana ya? Di channel Ada Apa Gerangan tentunya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentarnya dan tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kita tak pernah benar-benar tahu apa yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdu meski